Jasmine meremas gaunnya semakin erat. Dia tidak ingin tidur bersama pria itu, tapi ingin kabur pun dia tidak mungkin bisa. Para pengawal pasti akan mengejar dan menangkapnya seperti saat tadi dia melarikan diri dan kembali membawanya ke tempat ini. Pintu kembali diketuk. Jasmine terus melihat ke arah pintu, jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin menetes di dahinya, dia benar-benar merasa takut, dan dengan sedikit keberanian, akhirnya dia pun berkata, "Masuklah, pintu tidak dikunci." Pintu pun akhirnya dibuka, dan tampak seorang pelayan hanya berdiri di tepi pintu dan berucap, "Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, Nyonya. Saya hanya menyampaikan pesan dari Tuan Muda, beliau berkata kalau malam ini tidak bisa tidur bersama Anda, silahkan melanjutkan istirahat Anda." "Selamat malam, kalau begitu saya permisi dulu." Pelayan itu kemudian kembali menutup pintu dan berlalu. Setelah cukup lama tadi Jasmine merasa tegang, kini akhirnya dia bisa bernafas lega. Dia kemudian merebahkan tubuhnya yang kotor di ranjang, dia benar-benar lega, pria itu tidak jadi tidur bersamanya, sungguh berita yang bagus. "Nyonya, apakah Anda sudah bangun?" Terlihat Jasmine tidur dengan masih mengenakan gaun pengantin yang sobek, hingga semalaman. Cahaya yang mengintip malu-malu dari jendela kamarnya, mengusik tidur lelapnya. Dia terbangun dan merasakan seluruh tulang di seluruh tubuhnya seakan remuk. "Au! Sakit sekali," ringisnya. "Ini pasti karena kejadian kemarin yang dikejar-kejar para pengawal," gerutunya. Setelah benar-benar sepenuhnya terbangun, Jasmine tampak terkejut mendapatkan dirinya bukan tidur di kamar yang biasanya, tapi di kamar yang asing baginya. Setelah kesadarannya terkumpul, dia ingat bahwa sekarang dirinya tinggal di rumah seorang pria yang kini menjadi suaminya. Ketukan pintu yang sedari tadi diketuk tidak juga berhenti, hingga dia pun berteriak dengan keras agar orang-orang di luar sana menghentikan kegiatannya mengetuk pintu. "Ya, aku sudah bangun. Nyonya, boleh kami masuk? Ada yang ingin saya bicarakan." Terdengar suara Bibilu, pelayan wanita parubaya yang kemarin melayaninya. "Silahkan." "Pintu tidak dikunci," jawab Jasmine dari dalam kamarnya. Bibilu pun membukanya hingga pintu kamar kini terbuka lebar. Jasmine segera menarik selimut dan menutupi tubuhnya agar tidak ketahuan kalau dia masih mengenakan pakaian yang kemarin. Terlihat tidak hanya satu pelayan yang datang, melainkan beberapa pelayan, begitu ramai, pikirnya. Yang lain hanya berdiri di depan ketika pintu dibuka, hanya Bibilu yang masuk bersama seorang gadis cantik yang usianya mungkin hanya beda 1 atau 2 tahun lebih muda dari Jasmine. Gadis itu pun kemudian menunduk memberi hormat kepada Jasmine yang akan menjadi nyonyanya mulai saat ini. "Perkenalkan, nama saya Bunga, Nyonya. Mulai sekarang saya yang akan menjadi pelayan pribadi Anda," ucapnya penuh dengan kesopanan. Jasmine merasa seperti mimpi mendapatkan pelayan pribadi, seperti ratu yang ada di drama saja. "Bunga dikirim Tuan Besar untuk melayani Anda mulai sekarang Nyonya, semoga Anda cocok dengannya dan menyukainya, Nyonya," ucap Bibilu menambahi. "Baiklah, terima kasih," ucap Jasmine datar. "Bunga akan membantu segala keperluan Anda mulai sekarang, Anda bisa memanggilnya jika membutuhkan sesuatu, Nyonya," jelas Bibilu. Bunga pun tersenyum hangat pada Jasmine sambil berkata, "Mulai sekarang saya bisa membantu Anda melakukan apapun Nyonya," ucapnya masih dengan senyum lebarnya. Bibilu pamit undur diri dan kembali menutup pintu yang tadi terbuka lebar. "Kenapa kau masih di sini dan tidak ikut keluar?" ucap Jasmine sembari menatap gadis yang masih berdiri di tempatnya dari atas ke bawah. Seketika senyum gadis yang bernama Bunga memudar, dan kemudian berkata, "Nyonya, tolong maafkan jika saya membuat kesalahan di hari pertama bekerja." Gadis itu tampak bersimpu dan menundukkan kepalanya sambil mengusap kedua telapak tangan di depan wajahnya, memohon. "Nyonya, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Saya akan memperbaiki kesalahan yang saya buat. Tolong terima saya sebagai pelayan Anda, sebagai gantinya saya akan mengabdi dan setia pada Anda. Saya tidak akan pernah mengkhianati Anda," ucap gadis itu terus memohon dengan air mata yang kini mengalir dari kedua matanya. Jasmine bingung, ketika tiba-tiba gadis itu memohon bahkan sampai menangis, padahal dia hanya bertanya saja. "Hei, kenapa kau menangis? Apa aku terlihat menakutkan?" tanya Jasmine menatap gadis itu. Jasmine yang merasa bersalah, karena membuat gadis yang akan menjadi pelayan pribadinya itu menangis dan ketakutan karena ucapannya. Akhirnya dia turun dari ranjang dengan masih mengenakan gaun pengantin, kemudian dia ikut duduk di depan gadis itu dan berkata, "Ku mohon berhentilah menangis. Aku tadi hanya bertanya saja, bukan bermaksud ingin mengusirmu. Ayo sekarang bangun, jangan seperti ini. Kau membuatku terlihat seperti orang yang kejam," ucap Jasmine bercanda. Bunga pun akhirnya menatap mata nyonya muda, kemudian meraih kedua tangannya dan mengecupnya berkali-kali.
Terima kasih Nyonya, terima kasih, saya berjanji akan menjadi pelayan yang baik, saya akan mengabdi dan setia kepada Anda, jawab gadis itu dengan girang. Jasmine pun menepuk pelan bahu gadis itu sambil tersenyum. Sama-sama, lalu dia berdiri dan mengulurkan tangannya pada bunga. Ayo bangun. Apa kau akan terus seperti ini? Kata Jasmine kemudian. Dengan semangat bunga pun menerima uluran tangan nyonya mudanya dan berdiri, Jasmine berlalu ke kamar mandi sedangkan bunga melakukan tugasnya, mempersiapkan segala keperluan Jasmine. Aku ingin segera pergi dari tempat ini, apa bunga bisa membantuku untuk melarikan diri nanti? Ucap Jasmine dalam hati yang duduk di depan meja rias seusai mandi sembari menatap bunga yang sedang mengikat rambutnya dari balik cermin. Nyonya ada yang datang, saya permisi untuk membuka pintu dulu, pamitnya. Tok, tok. Jasmine pun hanya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Setelah pintu terbuka tampaklah beberapa pelayan membawa banyak barang. Ini barang-barang yang Anda perlukan Nyonya, kami akan merapikannya, dan sebaiknya Anda sarapan selagi kami melakukan tugas, salah satu dari kami akan mengantarkan Anda ke ruang makan. Ucap Bibi Lu yang datang bersama pelayan lainnya. Jasmine dengan cepat mengambil ponsel yang disembunyikan, kemudian memasukkan di kantong celananya. Baiklah, jawab Jasmine bergegas keluar dari kamarnya, agar tidak ketahuan dirinya membawa ponsel. Takut kalau mereka tahu, mereka akan menyitanya. Dan rencananya untuk kabur akan gagal. Jasmine dengan diiringi bunga, pelayan barunya melangkah menuruni anak tangga. Beberapa pria berpakaian rapi, dengan jas serta dasi berwarna senada menyambut hormat nyonya muda mereka yang baru saja turun dari lantai atas di mana kamarnya berada. Semua orang tadi berjalan mengiringi langkah Jasmine, membuat Jasmine melirik mereka penuh curiga. Di ruang makan, terdapat meja panjang yang di atasnya sudah tersaji banyak makanan yang tampak lezat. Tapi yang membuat Jasmine heran di dekat meja itu hanya ada 2 kursi, satu di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Tuan muda datang, ucap seorang pelayan. Selamat pagi Tuan muda, sapa pelayan lainnya sambil menundukkan kepala tanda hormat. Itu. Pria itu. Dia, benarkah dia suamiku? Jasmine yang baru melihat dengan jelas wajahnya suaminya itu merasa begitu terkejut. Jasmine menatapnya dengan intens, kupikir dia orang yang jelek ternyata dia benar-benar tampan, hidungnya mancung, kulitnya putih, bahkan alisnya yang tebal, sungguh terlihat sempurna, batin Jasmine berbicara. Itulah ternyata sosok tuan muda yang sejak kemarin Jasmine tidak pernah melihatnya. Bahkan di hari pernikahan mereka. Nyonya, Anda juga harus menyapa suami Anda, Nyonya. Pelayan tadi berbisik dan sedikit mengguncang bahu Jasmine karena sedari tadi nyonya mudanya hanya diam saja, dan dia justru malah melamun. Jasmine pun kaget mendapat guncangan di bahunya yang seketika menghentikan dirinya yang sedang menatap kagum pria yang sudah menjadi suaminya itu, dan setelah tersadar dari lamunannya, Jasmine pun akhirnya berucap dengan sedikit gugup. Selamat pagi tuh, maksudnya suamiku. Para pelayan yang sedari tadi tegang karena nyonya mudanya tidak menyapa suaminya, kini akhirnya bernafas lega, setelah mendengar kata itu terucapkan dari nyonya mudanya. Dalam hidup Jasmine memang tidak pernah tahu tentang putra pertama Anderson itu. Dia hanya mendengar beberapa orang membicarakannya, yang katanya dia kejam dan dingin, dia buta dan lumpuh, bahkan ada yang bilang dia sengaja mencelakai adiknya sendiri. Sungguh Jasmine tidak tahu perkataan itu nyata atau hanya rumor semata. Dia bukan benci, tapi dia hanya tidak suka dipaksa menikah dengannya. Apalagi dia dengan tidak merasa bersalah meninggalkannya di hari pernikahan, hingga membuatnya merasa malu di depan banyak orang. Rasanya itu yang sulit Jasmine terima. Jangankan putra pertama Anderson, putra kedua Anderson yang akan dijodohkan dengannya pun, dia tidak mengenalnya bahkan ketika orang-orang sibuk membicarakan tentang sosok dan perilakunya yang sempurna, Jasmine lebih memilih tidak mendengarkannya. Tuan, hari ini Nyonya akan makan bersama Anda, apa mungkin Anda ingin menyampaikan sesuatu? Ucap salah satu pelayan memecah keheningan yang terjadi di antara pasangan suami istri itu. Detik demi detik, semua orang yang berada di situ menanti kata terlontar dari bibir tuan muda, tapi sampai beberapa menit berlalu tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya. Bahkan sapaan sang istri tadi, Stefano juga tidak membalasnya. Tidak ada yang berani bertanya lagi, setelah bahkan pertanyaan yang tadi tidak mendapatkan jawaban. Jasmine hanya bisa menundukkan kepala, tanpa berani mengangkatnya, dan segera duduk, setelah salah satu pelayan menarik kursi untuknya. Tering! Suara sendok yang dijatuhkan terdengar menggema di seluruh ruangan di rumah itu. Jasmine bahkan terlonjak kaget karena hal itu, dia tampak canggung dengan situasi ini.
apalagi semua pelayan yang berada di situ menatapnya. Jasmine melirik pada pria yang duduk tepat di seberangnya. Bukankah dia buta? Kenapa dari yang aku perhatikan dia tahu di mana letak makanannya? Batin Jasmine bertanya-tanya. Jasmine menatap pria yang mengenakan kemeja putih itu, tiba-tiba. Suara benda-benda berjatuhan dan hancur, Stefano menghentikan makan paginya, dan menjatuhkan semua hidangan yang tersaji di atas meja makan tadi. Stefano memuntahkan makanan yang berada di mulutnya di depan para pelayan, dan berkata dengan suara tinggi, siapa yang memasak ini semua? Hukum semua koki yang sudah memasak. Makanannya benar-benar tidak enak. Apakah kalian sengaja ingin meracuniku dengan makanan sampah ini? Semua pelayan menundukkan kepalanya, merasa ketakutan. Jasmine pun kembali terlonjak untuk kesekian kalinya karena pria yang sudah menjadi suaminya itu. Ternyata rumor yang mengatakan tentang dia yang kejam benar adanya. Dengan kedua mata yang menyaksikan sendiri, Jasmine kini percaya kenapa orang-orang takut bahkan hanya untuk melihatnya. Stefano berdiri dari tempat duduknya, dengan berpegangan pada sisi meja. Aku bisa sendiri, tepis Stefano kepada pelayan yang akan membantunya. Jasmine berhenti mengunyah makanannya, selera makannya benar-benar hilang begitu saja setelah menyaksikan kejadian demi kejadian yang tampak di depan matanya. Stefano mencoba berjalan sendiri dengan langkah sempoyongan. Jantung Jasmine berdetak kencang saat Stefano berjalan melewatinya begitu saja tanpa berniat menyapanya bahkan sekedar untuk meliriknya. Dia berjalan seperti tidak ada orang yang berada di sana. Semua pengawal dan pelayan mengikuti langkah tuan mudanya yang tidak tahu akan kemana. Sementara Jasmine terlihat shock dan merasa tekanan yang begitu besar pada dirinya. Stefano suaminya, benar-benar orang yang kejam dan mengerikan. Parasnya mungkin terlihat tampan, tapi perilakunya begitu buruk dan tidak mengenal ampun. Ibarat kata dia seperti berwajah malaikat tetapi berhati iblis. Jasmine menarik ucapannya tadi yang sempat mengagumi parasnya. Bibi Lu menatap nyonya muda yang mematung kaget. Sementara Bunga masih berdiri di sampingnya duduk, sambil meremas kedua tangannya yang kini mulai berkeringat dingin. Bibi Lu, panggil Jasmine lirih. Ya, nyonya, jawabnya dengan suara serak dan bergetar. Aku ingin kembali ke kamar. Para pelayan saling pandang, hingga akhirnya mereka mengantar Jasmine kembali ke kamarnya. Di tengah perjalanan, dengan memberanikan diri Jasmine bertanya, Bibi Lu, bukankah kata orang-orang dia buta dan cacat, tetapi kenapa yang aku lihat? Nyonya, kenapa Anda berbicara seperti itu? Bagaimanapun tuan muda sekarang adalah suami Anda, tidak baik jika Anda membicarakan beliau di belakangnya, potong Bibi Lu menasehati. Tuan muda akan marah jika Anda juga seperti orang lain yang menyebut dan menganggapnya seperti itu. Ayo. Lebih baik kita segera kembali ke kamar Anda, dan jangan diambil hati atas sikapnya tadi, karena tuan muda seperti itu, pasti ada sebabnya. Kata Bibi Lu, sedikit menenangkan Jasmine yang merasa ketakutan atas sikap suaminya tadi. Perjalanan terasa lama hanya untuk segera sampai ke kamar. Setelah sampai, Jasmine langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk. Jujur saja dia benar-benar merasa terkejut atas apa yang baru saja disaksikannya. Dan tidak memasukkannya dalam hati seperti yang tadi Bibi Lu katakan. Rasanya sangat tidak mungkin, karena saat ini semua yang tadi terjadi di depannya bahkan sudah masuk ke dalam hatinya. Tuan muda memang cacat dan buta nyonya, semua itu terjadi karena kecelakaan yang menimpanya 18 tahun yang lalu. Dia memang bisa berdiri dan berjalan tapi tidak untuk waktu yang lama. Sedangkan tentang kebutaannya, itu terjadi karena gangguan psikis. Kata dokter, hal seperti itu memang jarang sekali terjadi. Tapi jika dalam kondisi gawat, kekhawatiran, dan kecemasan yang berlebihan, hal itu akan diwujudkan tubuh dengan kebutaan. Tuan muda benar-benar trauma dengan kejadian itu, jelas Bibi lulu secara tiba-tiba. Bibi, apakah yang digosipkan orang-orang akan kekejamannya itu benar? Tanya Jasmine sedikit ragu. Bibi Lu hanya diam tanpa memberi jawaban. Dia hanya menundukkan kepala, hingga Jasmine menganggap benar gosip yang pernah didengarnya itu. Harusnya aku tidak berada di tempat ini, sampai kapan aku bisa bertahan di tempat yang menyeramkan ini? Gumam Jasmine seakan lupa kalau pelayannya Bunga dan Bibi Lu masih ada di kamarnya. Nyonya Anda jangan khawatir, saya akan. Bibi Lu tidak melanjutkan ucapannya ketika telinganya mendengar begitu jelas teriakan seseorang. Ah! Ampuni saya Tuan, ampun. Saya tidak akan mengulanginya lagi, mohon seseorang itu. Bibi Lu menghela nafas pelan. Apa yang terjadi Bi? Kenapa dia berteriak seperti itu? Tanya Jasmine terlihat begitu panik.
Anda harus terbiasa mulai sekarang Nyonya, kadang tuan muda akan mengamuk dan menghancurkan banyak barang. Sepertinya tuan muda saat ini, traumanya kambuh Nyonya, hingga emosinya tidak terkontrol. Apakah dia mungkin akan menyakiti orang? Tanya Jasmine cepat. Iya, Nyonya, jawab Bibi Lu sedikit ragu. Setelah mendengar jawaban itu, Jasmine benar-benar frustasi akan takdir yang harus diterimanya. Keinginannya untuk kabur dari rumah ini, semakin ingin dia wujudkan.